semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Faizatul Husna di podcast Kampus Journey. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan pastinya ditunggu-tunggu oleh maba atau mahasiswa baru maupun mahasiswa yang menjalani kuliah, yaitu perjalanan kehidupan kampus dari semester 1 sampai 7. Dan saya senang sekali hari ini ditemani oleh kakak tingkat yang akan berbagi pengalaman, tentunya pengalaman selama kuliah. Sebelumnya kita kenalan dulu nih bersama narasumbernya. Silakan Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Faiza. Perkenalkan, nama saya Rihayatul Aishi, sekarang berada di semester 7 pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Senang sekali rasanya bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di sini. Bisa nih kakak ceritakan pengalaman pertama kali masuk kuliah dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru nih untuk mengikuti perkuliahan. Mungkin kalau cerita pertama masuk kuliah, udah pasti kita menemukan hal-hal yang sangat berbeda dengan di sekolah dulu, baik itu guru, kemudian cara kita belajar, itu kan hal-hal baru bagi kita. Namun kita sebagai mahasiswa juga harus mempersiapkan hal-hal yang mungkin kita butuhkan ke depannya. Misalnya, kita yang pertama sekali itu mempersiapkan mental kita. Kan dari masa SMA tuh mental kita masih anak-anak. Nah, kita harus siap dengan keadaan yang mungkin tantangan lebih besar ke depannya. Kemudian kita mempersiapkan keuangan kita. Apalagi ini kan banyak teman-teman mahasiswa itu anak rantau. Jadi sebaik mungkin kita mengatur keuangan kita. Wah, menarik nih Kak. Terus apa perbedaan besar yang Kakak rasakan antara SMA dan kuliah? Banyak banget sih perbedaannya. Mungkin salah satunya itu cara kita belajar. Kalau di SMA dulu kita belajarnya itu semua diatur oleh guru. Jadi jam pelajarannya pun teratur dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Tapi kalau di perkuliahan jadwal kita belajar itu lebih fleksibel. Kemudian materi yang diajarkan itu harus lebih banyak dari kitanya. Kalau dulu guru cuma kasih tugas, kalau sekarang dosen itu kasih tugas tapi kita bekerja di rumah. Mungkin kita juga bisa di waktu luang itu kita nggak sempat main-main lagi, kita menyelesaikan berbagai tugas yang dikasih oleh dosen. Nah, pasti butuh adaptasi ya Kak. Ada nggak sih tip khusus dari Kakak buat beradaptasi di semester awal? Baik, mungkin tips dari kakak ada beberapa. Yang pertama, kita tuh rajin mengikuti perkuliahan. Yang kedua, jangan malu bertanya ketika kita tidak paham. Yang ketiga, kita membentuk kelompok belajar kecil, jadi bersama kawan-kawan kita belajar bersama. Yang keempat, mungkin kita bisa bergabung dengan organisasi, tapi jangan banyak dulu karena kita masih harus fokus belajar. Nah, pada saat memasuki semester 3 sampai 4, apa yang berbeda menurut Kakak dari semester sebelumnya? Mungkin kalau dari semester 1 sampai 2 kita masih belajar tentang materi-materi dasar. Tapi kalau semester 3 dan 4 kita sudah mulai memasuki materi-materi spesifik, yaitu sesuai dengan jurusan yang telah kita ambil. Nah, di semester ini sebaiknya sudah mulai aktif organisasi nggak sih Kak? Kalau menurut kakak di semester 3-4 ini memang waktu yang cocok untuk kita berorganisasi. Karena kita mungkin sudah mulai terbiasa, sudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan jadwal perkuliahan. Namun jangan terlalu banyak juga. Jadi pilihlah organisasi yang memang cocok dengan passionnya kita. Nah, memasuki semester 5 sampai 7, apa yang perlu dipersiapkan Kak? Mungkin kalau di semester 5 dan 6 itu kita sudah boleh memikirkan bagaimana sih nanti konsep KKN yang akan kita laksanakan, kemudian memikirkan apa sih judul skripsi yang akan kita teliti nanti. Mungkin di sini juga kita bisa mengikuti seminar-seminar yang ada di luar kampus untuk mengasah skill atau mendukung karir kita ke depan. Nah, sekarang Kakak udah semester 7, apa yang berbeda dari semester sebelumnya? Kalau di semester 7 ini kita lebih fokus ke pembuatan skripsi. Jadi tiap hari harus ada bimbingan skripsi. Kemudian jangan pernah menunda dalam proses pembuatan skripsi. Bagaimana sih Kak cara mengelola waktu agar tidak bentrok antara tugas dan kegiatan lainnya? Nah, membagi waktu itu sangat penting. Jadi menurut kakak, tips yang pertama itu bisa kita lakukan dengan membagi tugas. Jadi ada tugas yang mungkin harus diselesaikan secepatnya, ada tugas yang mungkin bisa kita kumpulkan misalnya minggu depan atau 2 minggu ke depan. Jadi kita harus benar-benar mengelola waktu di situ.
dan dengan cara itulah kita buat jadwal. Nah Kak, sebelum kita akhiri, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan? Baik, mungkin setiap hari kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan segala kegiatan kita. Kemudian kita menjaga kesehatan agar kita tetap fit. Kemudian kita harus menikmati segala proses yang sudah kita jalani. Kemudian tetap semangat dan konsisten. Insya Allah akan Allah mudahkan. Amin. Terima kasih banyak Kak sudah berbagi pengalaman yang sangat bermanfaat. Nah, untuk teman-teman pendengar, semoga diskusi ini bisa menjadi gambaran dan membantu perkuliahan kalian. Saya Faizatul Husna dan Kak Rihayatul Aisy mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.